Mati. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasukul ghaira illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la yasrifu su'a illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, ma kana min ni'matin fa min Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Masyaallah, la haula wala quwwata illa billah. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Yang kami hormati Ketua Pengurus Masjid Al-Husna beserta pengurus-pengurus yang lainnya, yang kami hormati para sesepuh yang ada di tempat ini, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua selalu diberi kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemuliaan di dunia maupun kemuliaan di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Selalu kita haturkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat karunia-Nya kepada kita. Begitu juga salawat dan salam selalu pula kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga dan sahabatnya, kepada para tabi'in, kepada para ulama al-amilin. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sampai pada perkataan al-musannif rahimahullah taala wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid darin amin. Wa hayatuha ay as-salatu. Sekarang membahas tentang hayat, sunnah-sunnah hayat as-salat, sunnah-sunnah hayat. Jadi di dalam salat itu ada rukun, ada sunnah arba'ah, ada sunnah hayat di dalam pekerjaan salat. Sebagaimana kita sudah jelaskan, setiap rukun itu harus diketahui dengan baik oleh kita, wajib. Dan cara menyelesaikannya ketika ada kesalahan atau kelupaan di dalam menjalankan rukun. Di dalam menjalankan rukun itu harus tahu juga cara menyelesaikannya. Jadi satu persatunya kalau rukun-rukun sholat itu wajib diketahui. Adapun sunnah arba'ah selain rukun, ada yang namanya sunnah arba'ah. Sunnah arba'ah itu ketika ada kelupaan atau tidak melaksanakannya, dianjurkan untuk sujud sahwi. Hukum sujud sahwi itu sendiri sunnah. Jadi kalau ada orang kelupaan kunut tidak sujud sahwi tidak batal. Ada kelupaan orang tahiyat awal
tidak sujud sahwi tidak batal. Karena hukum sujud sahwi itu sunnah, walaupun status sujud sahwi itu dapat menutupi kekurangan yang ada pada sunnah ba'di. Tetapi kedua-duanya tetap dalam status hukum sunnah. Jadi namanya sunnah ditinggalkan tidak berdosa, melakukannya mendapat pahala. Jadi ketika kita tahu itu hukumnya sunnah apaan, kita akan mendapatkan pahala dari melakukan sunnah apaan. Pahala ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala itu akan didapat ketika seseorang mengetahui kedudukan gerakan itu ternyata sunnah apaan. Begitu juga sekarang yang akan kita bahas, sunnah hayat adalah sunnah yang lebih lemah kedudukannya daripada sunnah apaan. Sunnah hayat itu ketika ada kesalahan atau tertinggal atau lupa tidak melakukannya, itu tidak perlu melakukan sujud sahwi. Tidak dianjurkan untuk melakukan sujud sahwi. Bahkan ketika melakukan sujud sahwi untuk sunnah hayat bisa membatalkan sholat. Berarti menambah gerakan di dalam sholat, karena tidak diperintahkan oleh agama, oleh syariat, tidak diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak diperintahkan untuk melakukan sujud sahwi ketika tidak melakukan sunnah hayat atau tertinggal. Wa arada bi hayatiha ma laysa ruknan fiha wala ba'dan yujbaru bi sujudi sahwi. Yang dikehendaki oleh musannif di sini, oleh ulama yang menyusun kitab fikih ini, yang dikehendaki itu dengan sunnah-sunnah hayat yang bukan rukun dan juga bukan sunnah abad. Bukan rukun dan juga bukan sunnah abad. Jadi di dalam sholat itu cuma ada 3 pekerjaan: rukun, abad, hayat. Yang wajib rukun, sunnah abad, sunnah hayat. Ini pekerjaan di dalam sholat. Khamsata asyara khaslatan, ada 15 perkara sunnah hayat yang terhitung. Yang pertama, raf'ul yadaini inda takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan ketika takbiratul ihram. Allah. Jadi mengangkat kedua tangannya sunnah hayat, ucapan takbiratul ihram rukun. Rukun dan hayat bersamaan ketika melakukan takbiratul ihram. Allah, nah mengangkat kedua tangannya ini namanya sunnah hayat. Ketika seseorang tidak mengangkat tangan, tidak perlu sujud sahwi karena sunnah hayat bukan abad. Abad cuma ada 2, di tahiyat awal dan qunut. Ila hadwi mankibaihi, sehingga betul lurus mengangkat kedua tangannya. Hadwi mankibaihi, mangkibai kedua bahu. Ya, tangan, jari, jempol jari lurus dengan daun telinga, di bawah daun telinga. Ya, dikira-kira saja Pak, jangan diukur nanti. Allah, jangan maju mundur ukur deh, tidak usah. Dikira-kira saja. Hadwi mankibaihi. Waraful yadaini inda ruku', dan mengangkat kedua tangan ketika akan ruku'. Allahu akbar, ruku', mengangkat tangan. Allahu akbar, baru ruku'. Ketika akan ruku' disunahkan mengangkat kedua tangan. Wa inda raf'i minhu, dan ketika bangun dari ruku', yaitu i'tidal, sami Allahu liman hamidah, mengangkat kedua tangan. Namun mengangkat kedua tangan itu ada di 4 tempat.
Cuma di sini karena belum urutannya belum disebutkan, ya, masih 3. Ketika mengangkat takbiratul ihram, mengangkat kedua tangan, ketika akan ruku, ketika bangun dari ruku, ketika i'tidal, ya. Yang keempat ketika bangun dari tahiyat awal, tahiyat awal, Allahu Akbar, ya. Adapun selain tahiyat awal, ketika bangun tidak perlu angkat tangan, tidak disunahkan. Ya. Yang dikatakan tahiyat awal, yang penting belum tahiyat akhir, tetap dikatakan tahiyat awal, walaupun dia melakukan tahiyat 2 kali, 3 kali bahkan sama yang terakhir. Contohnya apa? Orang yang menjadi makmum masbuk di rakaat terakhir bersama imam. Ya. Rakaat terakhir dia dapat, imam sudah duduk tahiyat akhir. Rakaat pertama dapat sampai tahiyat akhir imam. Maka makmum yang masbuk ikut tahiyat akhir. Ketika dia nambah berdiri untuk rakaat kedua, ketika dia duduk, ketika dia nambah dari rakaat pertama nambah untuk berdiri ke rakaat yang kedua, dia juga di posisi tahiyat awal, maka disunahkan untuk angkat tangan. Nanti ketika dia sudah bangun berada di rakaat kedua, duduk di tahiyat awal, bangun lagi, disunahkan untuk mengangkat kedua tangan. Yang penting tahiyatnya bukan tahiyat akhir, walaupun dia 2 kali melakukan tahiyat, ya sama tahiyat akhirnya 3 kali. Setiap rakaat berarti ada tahiyatnya untuk makmum masbuk yang tertinggal. Ya. Wawat yamini ala shimal, dan meletakkan tangan yang kanan di atas tangan yang kiri ketika berada di dada. Jangan dibalik, tangan kanan dia di atas tangan yang kiri. Wa yakunani tahta sadrihi wa fawqa surratihi, dan kedua tangan ini berada di atas pusar dan di bawah dada. Ya. Jangan begini. Ini namanya di dada. Di bawah dada, di atas pusar. Makanya kalau pakai sarung, kalau bisa itu sarungnya yang di pelintir itu menutupi pusar. Jadi pas di atas lintingan sarung, pas jadi posisinya. Wa tawajjuh wa qaulul musalli akibat taharrum. At-tawajjuh nama lain daripada doa iftitah. Jadi kedudukan doa iftitah itu sunnah hayat. Ya. Seorang yang sholat setelah melakukan takbiratul ihram disunahkan baca doa iftitah. Dan doa iftitah atau doa tawajjuh nama lain daripada doa iftitah, ya, itu hukumnya sunnah hayat. Jadi seandainya ada imam langsung Fatihah, nggak jadi masalah. Atau sholat sendiri langsung Fatihah, nggak jadi masalah. Jadi nggak pakai doa iftitah, nggak apa-apa. Maka dari itu seorang guru yang mengerti ketika mengajarkan anaknya atau orang tuanya mengajarkan anaknya, itu yang diajarkan pertama kali bacaan takbiratul ihram yang wajib-wajib, Al-Fatihah, setelah itu tahiyat. Namun kebanyakan di antara para pengajar doa iftitah dihafalkan betul-betul, Fatihahnya tidak diperhatikan. Iftitahnya nanti, Fatihahnya dulu, baru setelah itu tahiyat, baru setelah itu ucapan salamnya bagaimana, baru ucapan sholawatnya bagaimana, tahiyat masuk sampai tasyahud. Nah, itu ada 5 rukun yang diucapkan, itu yang diajarkan dahulu bagi anak-anak yang baru belajar sholat. Jangan masuk doa iftitah. Doa iftitah itu sunnah. Kadang-kadang baru masuk Allahu Akbar kabira,
di masjid ya, yang pertama dilontarkan iftitah, akhirnya Fatihahnya kelentang-kelentung ya, ada karu-karuan. Ini lambat di Fatihah, malah duluan doa tawajuh, doa iftitah. Wajah wajahnya lilladzi fatara samawati wal arda ila akhir. Wal murad an yaqula al musalli ba'da taharrud doa al iftitah. Yaitu yang dimaksud adalah doa iftitah, doa tawajuh. Hadil ayat atau ada riwayat-riwayat lain doa iftitah itu bukan hanya satu, macam-macam ya, ada 3. Nah, jadi kalau ada orang baca doa iftitah dengan lafaz yang berbeda, nggak usah protes Pak ya. Ada artinya riwayat-riwayat lain juga, atau dengan riwayat-riwayat lain selain yang dituliskan oleh musannif di sini. Yang penting ada kalimatnya wajah wajahnya lilladzi fatara samawati, semua ada riwayat kesimpulan bacaannya. Setelah doa iftitah yang disunahkan al-isti'adzatu. Al-isti'adzatu a'udzu billahi minasyaitonir rajim, diam sejenak baru baca bismillah. Waladdallin, diam sejenak untuk membaca istighfar. Rabbighfirli wa liwalidayya, amin. Ketika aminnya makmum, ucapan aminnya makmum bersamaan dengan imam, itu bersamaan dengan malaikat. Diriwayatkan seperti itu. Jadi kalau imam belum baca amin, jangan langsung waladdallin amin, langsung duluan. Imamnya belum baru mau tarik nafas sudah ada amin disambut, ya nggak jadi masalah, itu sunnah ya. Ba'da tawajjuh wa tahsulu bi kulli lafzin yashtamilu 'ala ta'awudz wal afdal a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Apapun dengan lafaz apapun, yang penting kalimat minta perlindungan kepada Allah, cuma paling afdal yang diriwayatkan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ada a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, ada begitu. Kalau di mana di doa windul latif berikan ba'da subuh itu a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir rajim, a'udzu billahi samiil alim minasyaitonir. Baca ini juga boleh. Ini doa ta'awudz juga. Al-isti'adzah. Tapi yang paling afdal dengan ucapan a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wal jahru fi mawdhihi, wal jahru fi mawdhihi, dan menjelaskan suara, menyaringkan suara di pada tempatnya. Apa itu menyaringkan suara pada tempatnya? Pada sholat subuh, wa awwalata al-maghribi, 2 rakaat di sholat maghrib, rakaat pertama dan rakaat kedua. Wal isya'u, dan 2 rakaat pertama dan kedua di sholat isya, dinyaringkan Fatihahnya. Tapi kalau dia sholat sendiri cukup seperti orang berbisik-bisik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Sebagai mengamalkan sunnah. Jangan sholat sendirian nanti dikira di rumah ada makmum banyak. Istrinya kaget masuk ke dalam, sama siapa suaminya bersuami, sama siapa bermakmum suaminya, masuk kamar atau sholat sendirian. Amin. Ya tak apa-apa. Alhamdulillah, tidak apa-apa. Dilakukan sekalipun tidak jadi masalah, tetap dapat sunnahnya. Tapi supaya bisa dibedakan antara jamaah dan sholat sendiri. Wal jum'atu, dan di sholat Jumat disunahkan jahar, disunahkan untuk mengeluarkan suara. Wal idani,
Itu yang disunahkan. Artinya ketika ada imam tidak mengeluarkan suara, tahu-tahu rukuk, kalau si makmum kebiasaan menunggu setelah Fatihah imam, tahu-tahu rukuk, belum baca Fatihah dinyaringkan, tahu-tahu rukuk, maka langsung baca Bismillahirrahmanirrahim, langsung ikut rukuk. Fatihah kita ditanggung oleh imam. Kalau terjadi seperti itu mungkin lupa, ya. Tidak mungkin orang nggak tahu sunnah hayat dijadikan imam, ya. Nggak tahu tempat nyaring, nggak tahu tempat yang sunnah mana yang dinyaringkan, mana yang dipelankan, tahu-tahu rukuk. Nah, karena juga saya pernah kejadian terhadap diri saya sendiri, ya. Diundang pengajian habis salat zuhur, itu ada pengajian tausiah. Akhirnya ditunjuk jadi imam. Biasanya kalau ngisi pengajian itu malam, ini zuhur. Begitu salat Allahu Akbar, bismillahnya saya nyaringkan, Bismillahirrahmanirrahim, salat zuhur. Makmum subhanallah. Ya, makmumnya baca subhanallah, keingatan niatnya benar salat zuhur, ya. Cuma ketika baca iftitah, baca Fatihahnya dikeraskan, perasaannya malam hari. Nah, itu artinya lupa itu bisa terjadi, ya. Mungkin bisa jadi biasa ngimamin zuhur kok disuruh ngimamin maghrib. Nah, bisa jadi bayangan dia siang, ya. Keingetan zuhurnya, niatnya benar, cuma kebiasaan jadwal imamnya jadwal zuhur atau asar yang nggak pakai suara. Tahu-tahu imamnya udzur maghrib, jadi minta tolong yang zuhur untuk tetap mengisi di waktu maghrib. Itu bisa terjadi orang nggak baca nggak dikeraskan Fatihahnya di waktu sholat maghrib. Wal israru fi mawdihi wa huwa ma'adan ladzi dzukir, dan memelankan suara pada tempat-tempat yang salah yang disebutkan sholatnya, yang sudah disebutkan sholatnya tadi, sholat subuh, sholat duha, sholat maghrib, sholat isya, sholat jumat, dan dua sholat hari raya. Ya, itu yang sudah disebutkan. Selain yang sudah disebutkan, maka semua dipelankan. Ya. Artinya sholat duha dipelankan, sholat apa lagi? Nah, nanti kalau pembahasan sholat witir, tarawih di Ramadan, itu nanti pembahasannya ada. Sholat tasbih. Nah, sholat tasbih ada dua riwayat. Jika dilakukan siang hari tidak perlu dikeraskan, ya. Jika dilakukan sholat tasbih itu malam hari dikeraskan. Bagaimana ada orang melakukan sholat hajat dilakukan dengan berjamaah, dikeraskan suaranya. Bagaimana ini biasanya kebanyakan yang saya temukan di orang Banjar, ya, melakukan sholat hajat, habis sholat maghrib sholat hajat, kadang habis sholat isya sholat hajat, dikeraskan berjamaah. Bagaimana hukum berjamaahnya? Mulgha itu tidak dapat pahala jamaah, ya. Sama dengan orang melakukan sholat duha berjamaah. Kalau sholat duha saya pernah mimpin jamaah, tapi tidak dikeraskan suaranya sama saya waktu di Bontang. Tujuannya untuk mengajarkan, tujuannya untuk syiar, tujuannya untuk mengajarkan supaya anak didiknya biasa sholat duha, jadi dipimpin sholat duhanya. Tidak apa-apa, mulgha saja, ya. Tapi kalau niat syiar dapat pahala dengan niat syiarnya, bukan dapat pahala karena berjamaahnya dapat pahala disebabkan niat syiarnya. Termasuk sholat tasbih yang berjamaah itu. Ya, termasuk sholat tasbih yang berjamaah. Tapi memang ada riwayat dijelaskan oleh ulama, jika sholat tasbihnya itu di malam hari disunahkan untuk mengeluarkan suara, apalagi berjamaah. Ya. Kalau siang hari tidak dianjurkan dikeraskan.
Wa ta'minu ay qawlu amin aqibal Fatihah li qari'iha fi salatin wa ghairiha lakin fi salati aqidun wa yu'aminu al-ma'mum ma'a ta'mini imamihi. Nah ini, dan juga mengucapkan amin setiap selesai baca Fatihah di dalam sholat ataupun di luar sholat. Ketika ada orang baca waladhdallin, amin, boleh pelan, boleh keras, terserah. Itu kalau di luar sholat. Kalau di dalam sholat, artinya kalau kita baca sendiri Fatihahnya waladhdallin, kita disunahkan baca amin walaupun sholat sendirian. Ya. Makmum atau imam diusahakan bersamaan ketika jahar, ketika tempat dikeraskan, ketika imam sudah mulai amin baru nyusul amin, jadi bersamaan. Ya, Pak. Nah ini dianjurkan untuk bersamaan aminnya makmum dan aminnya imam, ya, untuk bersamaan. Wa yajharu bihi, dan ketika mendengar bacaan Fatihah hendaknya bacaan aminnya dikeraskan, baik di dalam sholat ataupun di luar sholat, karena itu kandungan doa. Kenapa baca amin ada kandungan doa? Ihdinas shiratal mustaqim, shiratal ladzina, ya Allah, ihdina, tunjukkanlah kepada kami jalan yang lurus, yang bagaimana shiratal ladzina an'amta alaihim. Jalan yang lurus itu alladzina, orang-orang yang Engkau berikan nikmat kepada mereka, an'amta alaihim. Ihdinas shiratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ghairil maghdub, bukan jalannya orang-orang yang dimurkai, yang Engkau murkai. Waladdallin, dan juga bukan jalannya orang-orang yang sesat. Nah, maka di situ amin. Apalagi yang selanjutnya disunahkan wa qira'atus surah, baca surat selain Fatihah ba'dal Fatihah li imamin, untuk imam, wa munfaridin, dan juga untuk orang yang salat sendirian. Untuk imam dan untuk orang yang sholat sendirian. Artinya makmum tidak dianjurkan baca surat, karena makmum disunahkan untuk mendengar bacaan Fatihahnya imam ketika jahar. Kenapa? Khawatir ada kesalahan, untuk dapat mengingatkan dengan niat berzikir, mengingatkannya. Misalnya ada bacaan Fatihahnya yang salah atau terlewatkan, loncat. Maka di sini makmum untuk benar-benar, khususnya orang yang berada di belakang imam, betul-betul menegur ketika imam di dalam bacaan Fatihahnya ada kesalahan. Oleh karena itu makmum tidak disunahkan baca surat, ya Pak. Yang disunahkan baca surat untuk imam dan orang yang sholat sendirian. Bagaimana ketika di tempat-tempat yang tidak jahar, yang israr, yang sir, dianjurkan juga baca surat, karena memang tidak bisa mendengar bacaan imam. Ya. Nah, tapi di tempat-tempat jahar, ya, tidak dianjurkan. Di tempat-tempat yang dikeraskan suaranya, tidak dianjurkan si makmum untuk baca surat. Karena begitu selesai waladhdallin, amin, baru makmum sibuk baca Fatihah. Ya. Tapi kadang-kadang imamnya juga nggak ngasih kesempatan ke makmum. Begitu waladhdallin amin, terus langsung baca surat, sehingga makmumnya itu membaca Fatihah sudah ketinggalan sekali. Baca surat pendek. Tidak, Fatihahnya. Makmumnya baca Fatihah, begitu imamnya waladhdallin amin, langsung baca suratnya. Sehingga makmumnya itu Fatihah itu kelihatannya sudah ketinggalan, harus dengarkan
makmum imam daripada baca. Makanya kalau misalnya imamnya biasa seperti itu, tidak memikirkan bacaan makmum, tidak memberikan kesempatan, Fatihahnya dipercepat, jangan lambat-lambat di Fatihah. Karena sunnahnya imam juga stopnya itu sekedar bacaan cepat Fatihah si makmum. Sekiranya selesai atau pokoknya ada jeda sedikit setelah amin, diam dulu, disunahkan saktah. Itu namanya saktah. Disunahkan setelah amin untuk diam sejenak untuk memberikan kesempatan bacaan Fatihah kepada makmum. Atau kalau mau langsung baca yang surah yang agak panjang, atau yang lagunya agak dilambatkan supaya makmum bisa menyelesaikan Fatihah. Seandainya terjadi tidak selesai, tetap ditanggung oleh imam, tidak jadi masalah. Sekiranya dia menyelesaikan Fatihah tidak sampai ketinggalan 2 rukun. Ruku 1 rukun, i'tidal 2 rukun. I'tidal dia ikut bersama, bisa ngejar, tidak apa-apa. Sampai batas itu. Sampai i'tidal sujud belum selesai juga Fatihahnya, mufarraqah dia supaya tidak batal. Kalau dia tetap mau melanjutkan bacaan makmumnya, ikut bermakmum, dia nanti nambah. Bahkan sebagian ulama tidak bisa nambah, tetap batal dihukumi. Kalau sampai ketinggalan 3 rukun, lambat betul. Apa yang membuat selambat sejauh itu? Berarti mungkin baru belajar Fatihah saja. Langsung mufarraqah saja, niat mufarraqah. Jadi tidak disalahkan imam kalau sudah seperti itu. Artinya si imam tidak dianjurkan cepet-cepetan. Tidak dianjurkan cepet-cepetan kecuali memang makmumnya sudah biasa, orang setempat sudah tahu kebiasaan makmumnya. Seperti sholat tarawih. Mungkin kalau lambat-lambat sholat tarawihnya malah nggak ada yang sholat. Oh sih aku udah imamnya lama itu capek nanti saya dari masjid lain aja. Ada yang seperti itu Allah. Itu kan kebiasaan saya muda dulu Pak. Jadi cari masjid yang imamnya cepat supaya bisa 20 rakaat. 8 rakaat yang 20 rakaat selesai duluan, yang 8 lambat betul alhamdulillah. Seperti di mana? Salat tarawih 8 rakaat di masjid Pertamina, masjid rumah sakit Pertamina yang saya alami sendiri, atau Istiqomah juga pernah waktu saya masih masa SMP sholat di sana. Kalau di Pertamina saya suruh ngisi tausiah di rumah sakit Pertamina, saya suruh ngisi tausiah, sholatnya lama betul, hampir jam 10 baru selesai. Bayangkan 8 rakaat. Akhirnya anak saya dapat jadwal di sana lagi, diajak sholat di mana ya? Di rumah sakit Pertamina. Dan mau sholat di sini aja di masjid kampung. Itu Pak. Jadi kalau mungkin mereka sudah terbiasa dengan keadaan makmum seperti itu. Kita tamu, ya apa harus ikut. Saya tamu harus ikut. Jangan tamu jadi imam. Akhirnya cepet-cepetan saya. Jadi kalau ketika ditawarkan jadi imam, silakan saya di sini tamu. Isi tausiah kan nggak perlu tamu yang bisa ya. Memang diundang untuk isi tausiah. Fi rak'atai subhi wa awwalatay ghayriha wa takunu qira'atus surah ba'da al-Fatihah falau qaddama surata 'alaiha lam tuhsab. Jadi pembacaan surah itu setelah Fatihah. Seandainya ada orang mendahulukan bacaan surah baru Fatihah, lam tuhsab, tidak dianggap, tidak ada pahalanya. Bukan batal, tapi tidak dianggap, tidak ada pahalanya. Misalnya sholat sendirian, baca
Baca surat dulu baru Fatihah. Jadi lam tuksab tidak dianggap, tidak ada nilai pahalanya. Wa takbiratu indal hamdi lirruku' wa raf'i aywa fi sulbi min ar-ruku'. Dan ucapan takbir ketika tunduk mau ruku dan ketika bangun daripada ruku, bacaan qaulu sami Allahu liman hamidah. Selain itu perpindahan membaca takbir. Membaca takbirnya hukumnya sunnah hayat selain takbiratul ihram. Bacaan ketika bangun dari ruku qaulu sami Allahu liman hamidah juga sunnah hayat. Supaya tahu ya, sunnah hayat. Jadi artinya kalau ada imam tidak baca sami Allah, tidak usah diprotes, biar aja berlanjut begitu saja. Cuma nggak ada pahala sunnah. Hina yarfa'u ra'sahu min ar-ruku'. Walau qala hamidallahu sami'a lahu kafa. Seandainya dibalik ucapan sami Allahu liman hamidah tapi tidak berubah kepada makna, contohnya hamidallahu sami'a lahu. Hamidallahu sami'a lahu. Dengan sami Allahu liman hamidah. Nah, ini boleh. Kafa boleh enggak? Kafa itu cukup, boleh. Wa ma'na sami Allahu liman hamidah taqabbalallahu minhu wa hamidahu wa jazahu alaihi. Dan makna liman sami Allah artinya mudah-mudahan Allah menerima. Hamidahu pujiannya. Wa jazahu alaihi. Wa qawlu al-musalli rabbana lakal hamdu idza intasaba qa'iman. Dan ucapan rabbana lakal hamdu ketika sudah i'tidal berdiri tegak, dia baca rabbana lakal hamdu bil samawati wa bil ardi wa min ma syi'ta min syai'in ba'd. Wa tasbihu fil ruku', dan bacaan tasbih di dalam ruku', subhana rabbiyal azim wa bihamdihi, sunnah hayat. Bacaan rabbana lakal hamdu sunnah hayat ya. Artinya walaupun ruku'nya rukun, bacaannya sunnah, ya Pak. Ruku'nya rukun, bacaannya di dalam ruku' sunnah. I'tidalnya rukun, bacaan i'tidal rabbana lakal hamdu sunnah hayat. Artinya kalau ada orang diam dan baca apa-apa di dalam ruku'nya, di dalam i'tidalnya sah. Wa adnal kamal fit tasbih subhana rabbiyal azim wa subhana rabbiyal azim, dan yang sempurna dan paling rendah bacaan tasbih tapi sudah masuk kesempurnaan subhana rabbiyal azim talatan 3 kali. Mau dilanjut subhana rabbiyal azim wa bihamdihi wa tasbih fi sujud wa adnal fil kamal subhana rabbiyal a'la. Kalau di dalam sujud subhana rabbiyal a'la, sujudnya wajib, bacaannya sunnah. Wal akmal fi tasbih ruku' wa sujud masyhurun, dan yang paling sempurna di dalam bacaan sujud dan ruku' itu sudah masyhur. Apa? Subhana rabbiyal a'la ditambah wa bihamdihi. Subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi di dalam sujud. Dalam ruku' subhana rabbiyal azim wa bihamdihi ditambah wa bihamdihi. Wa wad'ul yadaini ala fakhidaini fil julus, meletakkan kedua tangan di paha ketika waktu duduk tahiyat awal, tasyahudul awal ataupun tasyahud akhir. Artinya kalau ada orang yang meletakkan kedua tangannya di atas pahanya, sah salatnya. Misalnya begini, ditaruh di lantai ya, at-tahiyatul mubarak, langsung mau ditaruh di kepala juga sah. Kalau bicara sahnya sah ya. Asyhadu an la ilaha illallah ya, sah ya. Cuma yang gerak-gerak, kalau jadi telunjuk saja yang bergerak sah, nggak apa-apa. Tapi kalau semuanya gini-gini ya batal. Kalau telunjuk saja masih diperbolehkan karena ada riwayatnya menggerakkan. Ada bagi yang menggerakkan menulis lafaz Allah ya. Ada hu
hu, ya. Hu itu hu, dia Allah maksudnya. Huwa dia. Nggak tahu yang gerak-gerak itu berarti maksudnya apa? Apa itu ikutan aja gerak-gerak saja? Mungkin kedinginan. Nah, itu maksudnya ya harus tahu. Nanti ikut-ikutan gerak-gerak saja. Kalau nggak ngerti maksudnya diem aja lah. Ya. Nanti ditanya gerak, apa maksudnya gerak itu? Nggak tahu, yang penting saya gerakkan saja. Nah, lucu. Ya. Kita buka pertanyaan barangkali. Ya silakan Pak. Yang mau bertanya masih agak banyak sunat ayat ya. Terima kasih, saya banyak tapi sebenarnya sudah juga banyak. Yang saya tanyakan sunat apa-apanya. Umpamanya imamnya atau imam ya terutama pada waktu sholat apa sholat sunat apa yang kunut itu loh. Kita pakai kunut otomatis kan sehari. Iya. Ya sehari. Tetapi kalau dari awal memang imamnya sudah tak pakai kunut, seperti contoh di Mekah, ya kan nggak pakai kunut. Iya. Jadi orang-orang yang di Indonesia otomatis nggak pakai kunut. Apakah juga ikut sehari? Maknanya maksudnya apakah disunahkan sujud sahwi? Iya, sujud sahwi. Itu yang pertama. Yang kedua masalah kunut najilah yang diajarkan oleh Rasulullah. Saat ini ada pandemi ini, kelihatannya kunut najilah itu bermacam-macam. Bentuk apa itu namanya? Kata-katanya itu dari awal sebenarnya baku, gimana sesuai dengan hadis sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih. Iya. Pertama masalah ketika imam melakukan sholat subuh tidak kunut, sedangkan makmumnya biasa kunut. Bagaimana keadaan makmum yang seperti ini? Apakah makmumnya dianjurkan sujud sahwi? Tidak dianjurkan sujud sahwi, karena makmum harus mengikuti dari awal gerak sampai akhir, mengikuti gerakan imam, itu wajib. Tapi untuk baca kunutnya ketika ada selah, ada jeda untuk menyempatkan diri baca kunut, silakan. Misalnya sami Allahu liman hamidah, baca doa Rabbana lakal hamdu sebagaimana biasa, datangnya imamnya agak lama. Tidak usah angkat tangan biar gak jadi fitnah. Allahumma hadini fiman hadaitu wa afini fiman afait. Semampunya ya walladzi fiman tawallait. Ternyata sudah sujud, ikut sujud ya. Tidak usah mempertahankan bacaan sampai selesai. Ya. Itu boleh, itu ada di kitab Tanbihul Ghafilin ya. Tanbihul Ghafilin di sana tentang fikih juga. Nah, boleh melakukan kunut ketika masih ada jeda untuk baca, karena nggak harus angkat tangan berdoa itu ya. Kecuali memang mau seperti ini boleh. Yang penting tidak jadi fitnah, tidak ribut ya. Tidak jadi pertanyaan kepada orang-orang yang bermakmum kepada makmum yang lainnya. Jadi seperti itu ya. Jadi tidak harus bukan tidak harus, tidak boleh sujud sahwi bahkan jika imamnya tidak kunut ya, memang tidak kunut sengaja, dan kita harus ikut kepada imam. Karena juga bukan kita meninggalkan kunutnya bukan karena lupa, karena keadaan imamnya yang tidak kunut ya. Atau sebaliknya, imamnya pakai kunut, makmumnya tidak mau kunut. Tidak usah angkat tangan, tidak apa-apa. Mau angkat tangan, ikut boleh, berdiam, angkat tangan saja boleh. Karena yang diucapkan doa. Apakah ketika angkat tangan begini terus batal salatnya? Kenapa Anda tidak mengangkat tangan? Nah, ini jangan sampai punya pemahaman yang dikarang-karang sendiri pemahamannya. Sekarang tidak baca kunut. Misalnya sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu samawati wal ardi. Apakah batal saja? Tidak batal kan? Allahumma hadina fiman hadait. Ya Allah, berilah petunjuk kepada kami fiman hadait, sebagaimana Engkau telah memberikan petunjuk kepada mereka sebagaimana yang telah Engkau berikan petunjuk kepada mereka. Wa afina fiman afait. Berilah kami kesehatan sebagaimana Engkau telah memberikan kesehatan kepada mereka. Artinya minta diberikan sebagaimana saudara kita diberikan kesehatan. Saya minta juga ya Allah, itu maksudnya. Kan doa. Wa'afina fiman afait wa tawallana fiman tawallait. Aturlah diri kami sebagaimana Engkau telah mengatur kepada orang-orang yang soleh.
Jadikan kami seperti mereka, atur diri saya seperti Engkau mengatur kepada mereka, ya Allah. Itu. Terus yang kedua tadi kunut nazilah. kunut nazilah yang beraneka ragam lafadznya. Ya. Yang tag dari Rasul maksudnya. Kunut nazilah itu yang penting ada doa, yang terpenting intinya ada doa tolak balanya. Ya. Ada doa tolak balanya. Mau ikut dari hadis Rasul boleh, ya. Mau apa yang pernah didoa dalam kunut nazilah oleh Rasulullah boleh, atau dari ulama boleh. Karena doa itu tidak ada batasan. Yang penting kunut nazilah itu yang maksudnya isinya tolak bala. Selamat dari bala, selamat dari berbagai macam wabah, maupun ya itu. Ya yang penting seperti itu. Lafadznya bebas saja. Ya. Jadi memang saya juga beraneka ragam doa kunut nazilah. Yang aturan itu. Ya. Nggak menyalahi aturannya. Kalau di tos gitu, redaksinya. Redaksinya sebenarnya sudah diucapkan oleh Rasul. Cuma ada tambahan seperti waqur-rabbighfir warhamhu anta khair. Itu tambahan, itu isi apa? Minta rahmat. Waqur-rabbighfir, ampunkanlah, warhamhu anta khair, dan kasihanilah. Itu tambahan saja kalau itu. Ya. Tambahan yang bermakna baik yang biasanya dibaca di akhir doa. Adapun atasnya itu kalimat tolak balanya itu semua rata-rata dari yang sudah pernah didoakan oleh Rasul. Jadi berbagai macam di peperangan Uhud, di peperangan Tabuk, berbagai macam doa diucapkan oleh Rasul. Oleh karena itu orang yang tidak mau kunut itu ketika tidak ada kejadian apa-apa kok pakai kunut, nah di situ alasannya. Ya. Dianggap kunut itu khusus untuk tolak bala saja. Padahal isi kunut yang pernah diucapkan oleh Rasul juga pernah Rasulullah di dalam melakukan sholat subuh pernah tidak kunut, juga pernah melakukan dengan kunut. Itu ada di kitab Al-Adhkar yang disusun oleh Imam Nawawi tentang kunut. Jadi sama-sama boleh. Makanya di dalam empat mazhab Imam Hambali Imam Ahmad bin Hanbal tidak memakai kunut. Ketika Imam Syafi'i bermakmum kepada Imam Ahmad, murid daripada Imam Syafi'i, beliau tidak berkunut karena bermakmum kepada Imam Ahmad bin Hanbal. Sebaliknya, ketika muridnya bermakmum kepada gurunya, juga kami kunut. Nah, kita yang ikut di atasnya, orang-orang alim, orang-orang besar tidak mempermasalahkan kunut, mau pakai kunut silakan, enggak silakan, tapi berdasarkan kebiasaan di makmumnya kayak apa. Kalau kita biasanya menjadi imam di daerah orang yang pakai kunut, ya kita pakai kunut. Ya. Saya ketika diundang ke Bontang, ya, di LNG, rata-rata tidak pakai kunut masjidnya. Saya tidak kunut. Ya. Dan seperti itu. Bahkan saya dijadikan imam suku, nggak mau saya tamu. Ya. Silakan yang biasa di sini. Ya, seperti itu. Kalau dipaksa juga, ya saya nggak pakai kunut. Walaupun saya imam, jangan mempertahankan orang itu sunnah, mana lebih mempererat tali persaudaraan atau perselisihan. Nah, di situ ya. Maka dari itu jangan apalagi sampai sifatnya sampai saling menyalahkan, sampai saling mengkafirkan. Alhamdulillah. Ya. Hati-hati, jangan sampai saling membid'ahkan, saling menyesatkan. Hati-hati. Jika yang dituding bid'ah itu ternyata tidak mengamalkan bid'ah, artinya menurut Allah Ta'ala, ya. Apalagi ada landasan dari ulama. Ingat, al-ulama warathatul anbiya. Ulama itu pewaris para nabi. Gak mungkin ulama yang benar-benar ulama yang melakukan kunut itu terus dianggap salah semua. Ya. Karena tetap ada apalagi Imam Syafi'i yang melakukan pakai kunut. Jadi jangan sampai urusan seperti ini saling menyalahkan. Kata Rasulullah SAW dalam sabdanya, Inna syaitana qad aisa, sesungguhnya setan benar-benar telah berputus asa min an yu'bada fi biladikum hadhihi abada, untuk kalian menyembah, untuk dijadikan
berbuat syirik di dalam sholat atau di dalam ibadah kepada Allah selagi umat Rasulullah melakukan sholat lima waktu, itu tidak mungkin melakukan syirik, itu tidak mungkin, kata Rasul. Walakin satakunu lahu ta'atun fima tahtajiruna min a'malikum fayasayarqabi. Akan tetapi kalian saling meremehkan amal-amal di antara kalian, itu menjadikan bentuk kalian taat kepada setan. Fasayarqabi, dari setan ridho. Cukup, gak mungkin kita ini syirik, gak mungkin kita ini melakukan hal yang salah di dalam agama, masalahnya menjaga sholat. Bisa jatuh. Sudah masuk?